Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ghazali. Saya kelas 11 8 dan guru pembimbing biologi saya Bu Rifati Saadah. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi dengan tajuk penyakit enteritis atau radang pada usus halus. Pengertian enteritis. Enteritis adalah peradangan yang terjadi pada usus halus atau usus kecil. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi yang paling umum adalah infeksi akibat bakteri, virus, parasit, atau jamur yang seringkali didapat dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ketika peradangan terjadi pada usus halus dan lambung, kondisi tersebut disebut gastroenteritis, sering dikenal sebagai muntaber. Jika peradangan melibatkan usus halus dan usus besar, disebut enterokolitis. Dan gejala enteritis pada umumnya muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah terinfeksi dan dapat meliputi diare akut dan parah. Ya, dapat berair, terkadang disertai darah atau lendir. Yang kedua, nyeri atau kram perut atau mulas lah. Yang ketiga, mual. Keempat, demam. Kelima, kehilangan nafsu makan. Keenam, kelelahan atau tubuh merasa lemah. Yang ketujuh, dehidrasi. Dan jenis-jenis enteritis berdasarkan penyebabnya. Enteritis dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Di antaranya, enteritis akibat infeksi, itu jenis yang paling umum disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, misalnya Salmonella atau E. coli atau Shigella. Yang kedua, virus, misalnya rotavirus atau norovirus. Yang ketiga, parasit, misalnya Giardia. Dan enteritis akibat radiasi dapat terjadi setelah seseorang menjalani terapi radiasi, terutama pada area perut. Dan enteritis karena obat-obatan atau toksin kimia, yaitu disebabkan oleh konsumsi obat-obatan tertentu atau toksin. Dan berikut pencegahan enteritis. Pencegahan terutama berfokus pada kebersihan atau higienis yang baik untuk menghindari infeksi, yaitu mencuci tangan dengan benar, menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum menyiapkan atau mengkonsumsi makanan, setelah dari kamar mandi, setelah mengganti popok bayi lah. Dan mengolah makanan secara higienis, seperti memasak daging, telur, dan makanan laut hingga benar-benar matang, dan mencuci buah dan sayuran hingga bersih, dan menghindari konsumsi susu atau produk olahan ternak yang tidak dipasteurisasi. Minum air yang bersih dan aman, menghindari kontak erat dengan orang yang sedang sakit, dan vaksinasi, misalnya vaksin rotavirus untuk bayi. Dan pengobatan enteritis. Pengobatan enteritis bertujuan untuk meredakan gejala, mencegah dehidrasi, dan mengatasi penyebabnya. Dehidrasi ini adalah penanganan terpenting, meliputi pemberian cairan baik berupa air putih, larutan oralit, atau cairan infus, dan bisa dengan istirahat cukup
Diet seperti mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit, mudah dicerna dan tidak pedas atau berlemak. Dan bisa dengan obat-obatan, yaitu obat anti diare atau antiemetik dan antibiotik, dan perubahan terapi radiasi atau pengobatan lain jika enteritis disebabkan oleh faktor tersebut. Dan ini catatan penting, jika gejala enteritis terutama diare dan muntah tidak membaik dalam 2 hari, disertai demam tinggi atau menunjukkan tanda-tanda dehidrasi berat, segera konsultasikan dengan dokter. Mungkin penjelasan dari saya sampai sini saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.